Halo sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Segmen podcast kali ini adalah Perikanan Menginspirasi dengan topik bahasan yaitu mengukir prestasi melalui Business Plan Competition. Bersama saya sebagai host pada podcast kali ini, saya Rari. Saat ini saya telah ditemani oleh narasumber yang hebat yang baru saja menjuarai kompetisi ini bersama Kak Galuh Wulanwari yang merupakan mahasiswa S1 jurusan Aquaculture Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat sore Kak Galuh. Halo, selamat sore. Bagaimana nih Kak kabarnya? Baik. Oke, kayaknya ini baru semester ini baru sibuk-sibuknya magang ya Kak? Iya benar, magang wajib ya. Wah, magang wajib ya. Oke nih Kak, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita juga akan menyapa sahabat perikanan dimanapun berada. Halo sahabat perikanan, semoga sahabat perikanan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Baik Kak, pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas adalah mengukir prestasi melalui Business Plan Competition. Bersama Kak Galuh tentunya kita akan menggali informasi-informasi bagaimana sih bisa memenangkan kompetisi ini. Baik, langsung saja Kak, mungkin sahabat perikanan yang ada di rumah bisa disapa dan mungkin juga perkenalan diri secara singkat oleh Kak Galuh. Oke, halo sahabat perikanan, perkenalkan saya Galuh Wulanwari dari Prodi Aquaculture yang merupakan ketua tim Aquatex Gamma yang baru saja memenangkan kompetisi Business Plan. Oke, berarti ini Kak Galuh sebagai ketua tim ya Kak? Iya benar. Saya mau tanya nih Kak, kalau boleh diceritakan bagaimana Kak Galuh dan tim ini bisa mengikuti kompetisi ini dan alasan mengapa Kak Galuh ini bisa tertarik mengikuti kompetisi ini, dan bagaimana sih Kak cara merangkul teman-teman ini untuk gabung mengikuti kompetisi ini? Oke. Banyak banget ya Kak pertanyaannya. Pertanyaannya banyak banget ya. Oke, jadi kenapa sih saya tertarik dengan kompetisi bisnis ini dan bagaimana awalnya saya mengikuti kompetisi bisnis ini? Kalau diceritakan ya, awalnya tuh saya mengikuti program dari program studi THP namanya PKKM. Nah, program ini itu membiayai dan membimbing mahasiswa dan mahasiswi yang tertarik mengikuti kompetisi, bisa berupa business plan, LKTI atau poster gitu. Nah, alasan lainnya juga saya memiliki teman saya ini sudah sangat istilahnya pro ya di dalam bisnis plan ini. Dia juga telah memenangkan bisnis plan hingga skala internasional seperti itu. Kemudian untuk anggota saya sendiri, bagaimana sih saya mencari anggota, itu sebenarnya saya sesuaikan lagi dengan tema dari bisnis plan yang diadakan oleh penyelenggara, karena kan temanya bisa macam-macam nih. Kalau misal temanya berupa makanan gitu, saya bisa mengambil dari anak teknologi pangan atau anak gizi. Kalau temanya berupa teknologi gitu, saya mengambil dari anak teknik atau sekolah vokasi gitu. Nah, terus untuk bagaimana saya merekrut anggota sendiri itu ya asal sok kenal aja gitu. Jadi kayak mungkin bisa biasanya itu kan kayak ada kenalan dulu, terus habis itu minta tolong untuk dicarikan dari kelas itu, dari prodi itu gitu. Oke, berarti dari awal mengikuti program PKKM, kemudian menjalin relasi dengan teman-teman yang sesuai bidangnya, kemudian merangkul gitu sehingga terbentuk tim ini untuk mengikuti kompetisi ini ya Kak. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dalam mengikuti kompetisi bisnis plan ini persiapan apa saja yang Kak Galuh tim ini persiapkan dan berapa lama dalam mempersiapkan kompetisi ini? Kalau untuk waktu sendiri berapa lama itu biasanya timeline itu sudah disesuaikan dengan penyelenggara. Artinya saat kita mendaftar itu sudah ada timeline sendiri ya, seperti registrasi, pengumpulan berkas, terus presentasinya kapan gitu. Tapi biasanya kalau bisnis plan ini pengerjaannya sekitar 1 bulan atau lebih. Bisnis plan ini kan kita tidak hanya sekedar menjelaskan tentang inovasi saja atau memperkenalkan ide kita gitu, tapi kita juga harus menganalisis inovasi dan ide kita dari aspek pemasarannya, kelayakannya, dan bagaimana value-nya di masyarakat gitu. Kemudian untuk persiapan kedua mungkin bisa dari sumber daya manusianya sendiri ya, karena kita juga harus memilih anggota persiapannya itu. Kemudian juga terkait desain prototipe juga harus sudah dipikirkan dari awal gitu, dan job desk yang akan diberikan untuk setiap anggota seperti itu.
Berarti benar-benar matang ya Kak, benar-benar Iya, benar. dari menyiapkan konsep, menyiapkan SDM seperti itu. Lalu nih Kak, sejauh mana sih Kak tingkat kesulitan dalam menghadapi kompetisi ini dan bagaimana ibarat kata kayak menghadapi pesaing atau kompetitor lain dalam kompetisi ini? Oke, tingkat kesulitan. Mungkin ini saya cerita dari dua tahapan dalam mengikuti kompetisi ini ya. Kan Iya benar. kita ada tahapan penulisan proposal dan juga ada presentasi Iya, gitu. presentasi. Jadi ketika kita sudah masuk grand finalis, kita harus menyampaikan informasi dari kelanjutan proposal kita di presentasi seperti itu. Nah, untuk kesulitannya sendiri, untuk awalnya itu mungkin dari mematangkan konsep itu tadi ya. Jadi yang namanya business plan itu kan dilihat business plan yang baik itu dilihat dari masuk akalnya, bukan masuk akal aja, maksudnya kayak seberapa persen bisnis ini tuh bisa direalisasikan seperti itu. Nah, otomatis jika kita ingin membuat bisnis plan yang baik, kita tuh harus lengkap dalam menjelaskan poin-poin seperti dari kelayakan, persiapan, penanganan, dari supply chain, dari bagaimana pemasaran, kita harus sudah lengkap dan termasuk dengan prototipenya seperti itu. Kesulitannya ya jelas dari mematangkan konsep itu, karena kita juga harus memposisikan ide kita ini apakah bisa bersaing dengan produk yang sudah dipasarkan. Kan kalau misal kita nih punya ide tapi ternyata ada produk di luar sana yang sama dengan ide kita, maka kita harus mencari celah apa sih perbedaannya dan bagaimana produk kita ini bisa lebih unggul seperti itu. Kemudian kesulitan lain ya dalam pembuatan prototipe ya, karena kan bisnis plan ini yang tadi saya bilang itu tidak hanya menjelaskan inovasi dan ide kita, tapi harus apakah ini bisa direalisasikan atau tidak. Otomatis kita butuh prototipe gitu. Prototipe ini untuk memberikan gambaran kepada juri bentuk dari produk atau jasa yang kita kompetisikan itu seperti apa gitu, dan itu menurut saya cukup memakan waktu yang lama, apalagi ketika dari penyelenggara itu meminta video pengenalan prototipe seperti itu. Wah, berarti benar-benar rinci nih Kak persiapannya gitu. Iya, benar. Oke, lalu strategi atau cara yang efektif yang seperti apa sehingga Kak Galuh dan tim ini bisa menjuarai kompetisi ini? Mungkin ada dari dukungan teman-teman maupun juga ada bimbingan dari Bapak Ibu dosen seperti itu Kak. Oke, sebenarnya tuh saya ada satu strategi. Wah, Udah berasa apa aja. Jadi itu kalau misal teman-teman nih mau ikut bisnis plan, perlu dilihat lagi siapa penyelenggaranya. Itu sangat penting sekali, karena kalau kita menemukan penyelenggara itu ternyata dari pihak fakultas bisnis misal nih, benar-benar yang dari ranahnya bisnis, dari ranah ekonomi, maka di proposal dan di presentasi yang harus teman-teman perkuat itu adalah dari aspek bisnisnya, seperti bagaimana pemasarannya. Terus kalau semisal teman-teman ini menggunakan metode pemasaran online dan offline, maka harus dijabarkan kembali apakah itu memiliki harga yang sama dan dan kualitas yang sama seperti itu. Kemudian dari financial cost juga harus dijabarkan secara jelas, seperti kapan periode balik modalnya, kemudian berapa expense per tahunnya, itu harus sangat jelas sekali seperti itu. Tapi kalau teman-teman mengikuti kompetisi bisnis dari ranah teknik, dari ranah teknologi, maka yang harus teman-teman perhatikan itu apa sih value dari teknologi yang teman-teman ciptakan dan bagaimana ini teknologi ini dapat bekerja. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan dari uji fungsionalnya. Jadi biasanya itu juri itu akan mempertanyakan apakah ada seperti apa ya, pedoman terkait uji fungsional alat itu sudah dilakukan atau belum, seperti itu. berarti melihat siapa penyelenggara daripada kompetisi ini dulu ya, gitu Iya ya Kak? benar, dilihat dulu penyelenggaranya, karena biasanya kalau penyelenggara dari fakultas IPA atau dari teknik, mereka itu justru tidak begitu mempertanyakan Mengenai bisnis bisnisnya. kita, Oh ya. mereka pemasarannya, mereka Iya. tidak terlalu fokus terhadap itu. Oke.
Kemudian mungkin saya bisa cerita strategi yang lain ya. Ya. Bisa saya jabarkan juga dari pembuatan proposal dan presentasinya gitu. Untuk pembuatan proposalnya sendiri biasanya itu dari penyelenggara itu akan memberikan buku panduan. Jadi apa sih poin-poin yang harus ada? Misal saja latar belakang, manfaat, tujuan, deskripsi produk, begitu. Terus ada aspek pemasaran. Nah, yang teman-teman harus lakukan itu memberikan poin selengkap mungkin. Jadi teman-teman bisa mengambil poin lain di luar itu. Misal teman-teman bisa menambahkan poin seperti analisis kelayakan, analisis resiko, itu sangat bisa sekali dan itu akan membuat skor penilaian proposal mungkin bisa jauh lebih tinggi gitu. Terus dari untuk presentasi sendiri mungkin apa ya, karena kan presentasi itu kan waktunya hanya 10 menit. Jadi di sini tuh teman-teman harus bisa mengutarakan permasalahan yang teman-teman hadapi, yang sebagai latar belakang teman-teman ini membuat solusi berupa produk atau jasa ini. Teman-teman harus dapat mengutarakan secara jelas, tapi tidak begitu tidak begitu panjang, jadi nggak bertele-tele gitu. Terus untuk PowerPoint juga bisa diurutkan, jadi juri dan panitia-panitia yang juga ikut menilai itu mengerti alur dari latar belakang inovasi teman-teman ini dibuat itu bagaimana, seperti itu. Berarti dari strategi lain adalah menyusun proposal dengan baik dan juga presentasi secara singkat, padat, jelas gitu ya. Iya, proposal dengan baik dan lengkap, nggak cuma baik ya. ya. Dan lengkap gitu. Bener. Lalu nih Kak, bagaimana sih Kak kesan Kak Galuh ini setelah akhirnya menjuarai kompetisi ini? Seneng sih, pastinya kalau menjuarai seneng ya, apalagi kan kalau teman-teman nih tertarik dengan bisnis plan itu ikut aja, karena kalau kita menang kita banyak dapat insentif. Insentif dapat banyak. Iya. Itu sih, itu harus diperhatikan teman-teman. Gitu. Terus apalagi bisnis plan ini menurut saya tidak seberat merealisasikannya ya. Ini juga sebenarnya menjadi PR sih buat saya dan tim, karena kan sejauh ini saya cuman baru bisa membuat bisnis plan, sekedar proposal saja. Tapi kan sebenarnya harapan utamanya kan untuk bagaimana gitu ya, produk itu direalisasikan gitu kan. Ya itu butuh perjalanan yang panjang lagi. Pastinya juga membanggakan keluarga dan teman-teman Departemen Perikanan ini juga Kak. Bener. Terakhir nih Kak, boleh dong diberi pesan maupun semangat kepada teman-teman yang kedepannya mau mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya supaya semangat dalam menjalani kompetisinya dan syukur-syukur bisa juara Kak. Ya gini sih, kalau semisal kalian punya ide atau gagasan seperti itu, kalau dirasa masih kayak no make sense, kayak tidak masuk akal gitu, nggak apa-apa, diikutin aja. Terus kalian juga kalau bisa mencari teman-teman yang suportif ya terhadap ide kalian, jadi ide ini bisa berkembang bukannya mundur gitu. Terus ya istilahnya give a try aja sih. Kita harus bisa nyoba dulu mengikuti alurnya, karena kompetisi ini kan juga nanti hasilnya kalau nggak menang ya sebagai pembelajaran. Jangan anggap kalah ini sebagai sebagai langkah untuk mundur, tapi sebagai pembelajaran gitu. Berarti kalau kalah berarti dari segi proposal mungkin ada yang tidak lengkap, dan sekarang kan karena kita sudah hidup ya di zaman teknologi, pasti sudah banyak banget sumber bisa dicari bagaimana sih penyusunan bisnis plan yang baik seperti apa, itu sudah banyak banget ya kayaknya itu. Oke, wah luar biasa sekali nih sahabat perikanan, cerita dari Kak Galuh dan tim ini, dari proses menyusun tim sampai mempersiapkannya dan akhirnya bisa menjuarai daripada kompetisi ini. Tidak terasa Kak Galuh, kita sudah berada pada penghujung podcast kita pada kali ini. Terima kasih Kak Galuh sudah menyempatkan datang pada podcast kita pada kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat perikanan yang telah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Dan jika sahabat perikanan menyukai dari podcast ini, bisa ditekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya selalu mendapatkan informasi-informasi maupun video-video menarik lainnya. Saya Rari, sampai jumpa. Sampai jumpa.